Proses peruntuhan gedung Penin di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dihentikan sementara. Hingga saat ini badan bangunan yang akan diruntuhkan dengan metode pembebanan pada bagian atap belum menunjukkan adanya kehancuran material beton. Perhitungan dari pihak kontraktor Wahana Infonusa selaku eksekutor sebelumnya menyatakan runtuhan akan terjadi ketika beban pada bagian atap sudah mencapai 150 ton. Padahal saat ini beban yang diberikan pada atap gedung setinggi 19 lantai ini sudah mencapai 180 ton. Proses peruntuhan gedung dihentikan sementara sejak pukul 6 pagi dengan alasan keterbatasan jumlah karung pengangkut pasir dan juga kondisi fisik dari petugas kontraktor yang sudah bekerja lebih dari 24 jam. Ya, rencana perobohan gedung mangkrak di sektor 7 Bintaro, Tangerang Selatan di Banten tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hingga waktu yang diperkirakan berlalu, gedung Penin masih tegak berdiri. Setelah kurang lebih 20 jam upaya peruntuhan, gedung mangkrak milik Panin Bank di Bintaro sektor 7 Tangerang Selatan masih kokoh berdiri. Hal ini melenceng dari perkiraan kontraktor peruntuhan gedung, PT Wahana Infonusa. Engineer Manager memperkirakan gedung akan roboh pada Sabtu pagi, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya ini, kontraktor merencanakan beberapa metode guna meruntuhkan bangunan yang mulai dibangun sejak tahun 1995 ini. Tapi yang pertama kita menggunakan pembukanan, terus kedua menggunakan bahan chemical untuk beton. Jadi kita akan membebani gedung ini targetnya di sekitar 100 ton sudah bisa runtuh. Tapi kalau memang belum, kita akan tambah beban sampai 150. Kalau memang belum juga, kita akan menarik core wall yang sudah kita perlemah dengan ekskavator sehingga nanti di situ bisa diharapkan sudah bisa runtuh. Nyatanya, upaya ini bagai menggantang asap mengukir langit. Gedung Panin Bank yang mangkrak sejak 21 tahun ini masih tinggi menjulang. Selain melibatkan kontraktor, perubuhan gedung belasan lantai ini juga melibatkan kepolisian, Koramil, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Tak lupa guna menghindari terjadinya polusi udara, 10 mobil pemadam kebakaran juga disiapkan untuk menyiram air. Dari peristiwa ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengaku akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan gedung bertingkat, guna meminimalisir menjamurnya gedung terbengkalai di Kota Tangerang Selatan. Yang pasti kita menghimbau dan meminta kepada siapapun yang mau berinvestasi di Tangsel, baik proses pembangunan maupun pada saat pelaksanaan maupun mau perubuhan, ya harus ada izinnya. Ini kan sebagai contoh, tadinya mungkin kan pemilik bangunan pengen cepat selesai sehingga tidak ada izin, tapi ujungnya malah jadi merugikan sebetulnya kan, jadi berapa kali lipat. Gedung milik Panin Bank ini berhenti dibangun sejak 21 tahun lalu karena tidak lulus uji kelayakan bangunan dan tak memiliki izin pendirian bangunan. Bangunan tersebut dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya tanpa penyelesaian dan kejelasan akan diapakan nantinya. Suci Bancin, CNN Indonesia.